Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa wabarakatuh. kabar teman-teman semua? Bertemu lagi dengan saya di channel ini. Kali ini kita akan berbincang dengan pemerhati politik dan kebangsaan Bapak Rizal Fadila. Siap, Pak Rahman. Alhamdulillah. Senang ketemu Bapak lagi nih. Sama-sama, saya juga senang. Hari ini Pak Rizal Fadila itu diundang oleh Bapak Rizal Ramli ke rumah beliau untuk melakukan suatu pertemuan dengan beberapa tokoh nasional lainnya seperti Pak Amin Rais, Pak Marwan Batubara, kemudian juga ada Pak Kubidilah Badrun, kemudian juga ada Pak Legend Soeharto. Nah, kita bincang-bincang sama beliau untuk mengetahui apa sih yang mereka bahas karena beliau dengan teman-teman yang lainnya seperti Pak Rizal Ramli kan kayaknya concern nih tentang pemakzulan terhadap Pak Jokowi. Yuk kita dengar penjelasan beliau. Pak, Siap. bisa jelaskan Pak? Apa sih tadi isi pertemuan tadi, terutama esensinya gitu ya? Ya. Ya, esensinya saya kira ada kesamaan pandangan gitu ya pada beberapa teman-teman lah yang berkumpul di sini, mungkin diundang juga oleh Pak Rizal Ramli atau Pak Amin Rais, soal perlunya pemakzulan gitu Pak. Jadi kelihatannya awalnya saya sebagai bagian dari petisi 100 gitu kan, yang punya sama-sama kebersamaan untuk membuat petisi pemakzulan sebagai solusi bangsa gitu kan, ingin berdiskusi soal itu. Tapi ternyata di sini sudah sama pandangannya gitu kan, bahwa krisis multidimensional gitu kan yang terjadi di negeri ini harus diselesaikan dengan tahapan, dan tahapan yang paling mendesak adalah pemakzulan. Karena busuknya ikan gitu kan dari kepala gitu. Jadi kalau ingin menyelamatkan seluruh bagian ikan itu ya harus dipotong dulu kepalanya. Jadi kondisi negeri ini kan seperti itu, decaying, ada proses pembusukan. Pak, tapi masih banyak orang yang nggak ngerti nih, sebetulnya apa sih salah Pak Jokowi sehingga harus dimakzulkan? Sehingga kan banyak pendukungnya marah-marah tuh, Pak nih ngadi-ngadi gitu kan. Ya banyak sebetulnya ya, soal pelanggaran hak asasi manusia gitu kan. Soal banyak yang tewas-tewas itulah, kasus waktu 2019 itu kan, 2020 gitu kan. 2019 itu KPPS ya Pak? KPPS, kemudian soal pemilu ya, bahwa di depan Bawaslu itu gitu kan, sampai ke kasus 6 Syuhada, Kanjuruhan, itu tidak punya perhatian dan respek yang serius untuk penanganannya gitu kan. Bahkan sebagian dijadikan sebagai objek rekayasa gitu kan penyelesaiannya di kasus 6 Syuhada gitu kan. Itu sangat kental sekali gitu. Itu soal hak asasi manusia itu kan. Kemudian soal korupsi, korupsi juga kalau di sistem pemerintahan dan kabinet, katakanlah kabinet itu banyak yang terindikasi, bahkan sudah diproses, bahkan sudah dihukum gitu kan. Beberapa menteri, 4 menteri salah kan, dipidana, dihukum dengan pidana korupsi gitu kan. Dan itu tanggung jawab presiden juga gitu kan. Jadi dan korupsi sudah merajalela, bahkan dikatakan bahwa di rezim Jokowi ini lebih dahsyat gitu kan korupsinya, kolusinya, bahkan nepotismenya dibanding rezim sebelumnya. Dan itu kan diakui sendiri oleh Pak Mahfud misalnya gitu, dan juga beberapa pengamat lain. Jadi aspek korupsi, KKN, kolusi, nepotisme gitu kan, itu juga dosa politik gitu Pak. Saya kira itu antara lain yang bisa kita singgung gitu kan. Kalau dari aspek kebijakan ada nggak? Kebijakan banyak, dia otoriter. Seperti perpu dibuat. Perpu Cipta Kerja ya? Perpu Cipta Kerja, perpu Kebiri, perpu pajak, itu kan perpu COVID-19, semuanya itu melanggar konstitusi semua itu. Tidak ada
alasan yang sesuai dengan aturan konstitusi, itu keadaan yang genting dan memaksa. Nggak ada itu. Dia buat untuk kepentingan politik. Itu dosa. Dosa politik juga yang begitu, Pak. Gitu. Itu sikap otoriter, cawe-cawe. Oh Itu ya, kan cawe-cawe cawe-cawe itu perbuatan tercela, itu bohong-bohong yang banyak. bohong Bahkan ya, betul. bahkan mitomania itu penyakit bohong tapi tidak merasa bohong. Jadi terus saja ini dari awal hingga akhir bohong terus gitu kan. Jutaan rakyat dibohongin gitu Jutaan ya, sampai ke pidato tanggal 16 kemarin gitu. Bohong kacau kita ini apa, masyarakat tidak beradab gitu kan. Padahal Pak Jokowinya sendiri yang nggak beradab kan gitu kan. Lempar hadiah dengan lempar-lemparan jadi itu antara lain ya. Jadi numpuk kalau lihat dosa, sehingga pemakzulan adalah istilahnya kondisio sine qua non, keniscayaan gitu kan. Untuk membereskan semua harus dimulai dengan Pak Jokowi mundur atau dimundurkan. Jadi Bapak optimis bisa ya Pak ya? Ya kita harus optimis sebagai seorang muslim yang meyakini Allah Maha Kuasa. Kekuasaan itu kan bisa diberi dan dicabut. Kemudian yang kedua juga dari sisi aspek empirik, kalau situasi sudah begini gitu kan, maka ini kulminasi dari satu proses pembusukan yang cepat atau lambat itu harus berubah. Pak, selain tadi ada kesamaan ya, kesamaan untuk memakzulkan, apalagi Pak tadi yang dibahas dalam ya, antara lain adalah soal bahwa korupsi itu satu masalah yang kita harus fokus, gitu kan, sehingga kita sepakat datang ke KPK, gitu Pak, untuk mendesak lah, gitu bahwa ini korupsi ini sudah merupakan masalah serius, gitu kan, jangan sampai tadi kepemimpinan Jokowi ini kepemimpinan yang dikualifikasi terkorup kan gitu. Nah, sementara KPK sendiri kelihatan tidak serius, gitu kan, masih pilih-pilih, pilah-pilah. Bahkan diindikasikan juga mana yang harus didahulukan, mana yang ditunda, bahkan tidak, gitu kan. Semuanya itu ada kepentingan istana lah, gitu kan. Jadi kan tidak bagus kalau KPK begitu. Maka kita sepakat juga tadi dalam pembicaraan, ayo kita ke KPK, gitu. Di rombongan tadi Pak. Rombongan kita untuk mendesak KPK, gitu kan. KPK ini strategis loh. Itu reformasi itu ditandai dengan keberadaan KPK, gitu. Gimana Pak hasilnya ke KPK? Ya awalnya kita bagus semangat, tapi begitu di dalam ya tidak diterima dengan bagus. Dan itu aneh Pak. Alasannya apa ya? Alasannya satu, pimpinan KPK nggak ada awalnya. Tapi lama-lama muncul lagi argumentasi lain. Pimpinan KPK sibuk, sedang menangani banyak kasus katanya di ruang-ruang. Variasi lah, sehingga kita melihat kok tidak siap begini. Ini artinya gitu kan, dengan halus kali ya. Sebetulnya begitu. Tapi sebetulnya aneh. Artinya itu juga menggambarkan kinerja KPK. Bahwa KPK itu nggak serius dalam memeriksa ataupun menerima, kemudian juga memproses gitu kan pengaduan masyarakat. Kalau masyarakat itu datang, masyarakat itu harusnya terima baik gitu kan, kemudian kemana gitu ya. Seperti tadi masuk katanya boleh hanya 8 orang, 8 masuk, setelah itu di dalam hanya 2 orang gitu kan, sampai kita waktu itu kita menyatakan ya udah 2 yang masuk, yang lain berdiri kalau memang nggak punya kursi. Kan itu ironi sekali gitu kan, alasannya kursi misalnya terbatas, ruang terbatas. Aneh Pak, orang mengadu gitu kan, bisa jumlahnya kan variasi. 8 orang siapa aja Pak? Bapak? Saya, Pak Amin Rais, Pak Rizal Ramli, Pak Edi Mulyadi, Pak Marwan Batubara, Pak Jenderal Sunarko, kemudian Pak Letjen Soeharto, gitu, tambah Pak
Ubedillah Badrun, ya ada juga Pak Mursalin tambah. Tokoh-tokoh sebesar itu ditolak KPK secara halus. Di dalam saja kita sampai agak sedikit bersih tegang, gitu kan. Katanya, ayo ke Humas, gitu kan. Humas balik lagi, ini prosedur harus pakai surat ini, surat itu, harus nanti dipertimbangkan dulu ini itu. Padahal kita punya 3 kepentingan. Satu, kepentingan pertama, kita ingin ketemu dengan pimpinan KPK. Kalau perlu dengan satu dari komisionernya saja. Itu kan, karena itu adalah aspek-aspek bagaimana kebaikan KPK ke depan dan bagaimana dia bekerja sebagai warga masyarakat yang punya perhatian untuk itu kan, daripada tokoh-tokoh itu tadi lah gitu kan. Yang kedua, kita bisa mengadukan kasus kan, dan kasus itu sudah siap kita adukan. Ya tadi harus 2 orang, harus 8 orang, akhirnya bersih tegang. Ya sudah, buat apa kita gitu kan. Akhirnya timbul ketidakpercayaan pada prosedur seperti itu. Pak, tadi kan Bapak menyebut ada nama Pak Ubedillah Badrun. Saya ingat dia pernah melaporkan anak-anaknya Pak Jokowi. Iya. Apakah tadi ke sana juga untuk mempertanyakan kasus itu? Itu yang ketiga. Oke, gitu. Yang ketiga. Yang ketiga mau menanyakan kasusnya Pak Ubed. Makanya Pak Ubed datang ikut. Sejauh mana pengaduan pelaporan tentang indikasi korupsinya Kaisang Gibran gitu, keluarga istana lah, keluarganya Pak Jokowi yang pernah dilaporkan itu sudah sejauh mana gitu kan. Itu setahun ya Pak ya? Sudah setahun. Jadi itu juga bagian dari kepentingan kita gitu kan. Ada aspek yang strategis posisi KPK dan kita ingin KPK bergerak secara maksimal gitu kan. Yang kedua, memang ada hal-hal yang kita ingin adukan ya nggak jadi kalau kondisinya seperti itu kan. Dan yang ketiga, ingin menanyakan kasusnya Ubedillah yang pernah melaporkan keluarganya Pak Jokowi. Pak, dengan adanya kasus yang tertunda sampai sekarang kan itu urgent banget ya Pak ya. Urgent, sangat urgent. Menyangkut anaknya presiden. Kemudian dengan adanya penolakan itu, dengan adanya tokoh-tokoh Pak Amin Rais itu kan dikenal sebagai tokoh reformasi. Iya. Bapak melihat kinerja KPK ini sebetulnya seperti apa sih? Kan kita tahu bahwa KPK ini lembaga ad hoc yang dianggap sebagai garda terdepan dalam pemberantasan korupsi. Iya, itu apa ya? Hidup segan mati nggak mau apa itu? Wujuduhu keadamihi. Kalau dalam bahasa itunya ada tapi tiada. Jadi udah nggak ada manfaat. Kalau menurut saya KPK jadi nggak bermanfaat. Jadi bahkan jadi main-mainan kepentingan politik. Coba aja lihat dari menteri mana yang akan ada menteri yang sekarang dulu, nanti kemudian dan seterusnya gitu. Jadi seperti sudah diatur. Bahkan disandera dari partai apa dulu, partai apa kemudiannya gitu kan. Dan KPK bergerak seperti itu. Sehingga menurut saya jadi perlu atau enggak? Apalagi sekarang ini, Pak Rahman. Kan di aturan baru KUHP kesannya gitu ya, atau memang juga orang berpendapat para ahli, ini korupsi sudah digeser dari extraordinary menjadi ordinary crime. Jadi nggak istimewa. Buat apa KPK? Sebenarnya gitu kan. Turun lagi angkanya. Dulu ada hukuman mati karena tindak pidana yang extraordinary. Sekarang nggak ada gitu. Bahkan asalnya 4 tahun minimal, sekarang 2 tahun gitu kan. 20 tahun yang maksimal. Jadi sama aja dengan perbuatan kejahatan lain. Jadi tidak extraordinary. Nah, oleh karena itu buat apa KPK? Kan ada Kejaksaan Agung, ada kepolisian. Nah, artinya begini, beban APBN. Oleh karena itu kalau ada orang yang mengultimatum bubarkan KPK, pikir-pikir benar juga, gitu kan. Tapi sebenarnya sebelum bubar, nah harusnya ada wibawa komisioner KPK sekarang, gitu Pak. Dia kan karena kan gitu ya? Karena dia belum berlaku KUHP yang baru, ya kan, dia masih berlaku undang-undang tindak pidana korupsi yang lama, maka dia harus buktikan prestasinya, serius dong di akhir, gitu ya. Tapi nampaknya mereka berpikir terbalik Pak. Waduh, sudah akhir nih, apa yang bisa? Nggak usah diteruskan lah, gitu ya. Menarik gini, kan kalau bicara tentang pemakzulan, salah satu syarat pemakzulan adalah apabila presiden melakukan tindakan tercela. Betul. Kan anaknya ini udah dilaporkan nih.
dan presiden juga cenderung kayaknya nggak melindungi ya. Itu kan juga bisa dianggap tindakan tercela kalau seorang presiden melindungi orang yang terlibat PKS. Apa itu bisa dimaksudkan secara kasus korupsi? Dua, Pak. Jadi pemakzulan itu syaratnya satu adalah perbuatan tercela, dua melanggar hukum. Yang melanggar hukum itu adalah suap, korupsi, pengkhianatan negara, tindak pidana berat lain, tindak pidana yang lainnya kan begitu, itu hukum tuh. Salah satunya ada korupsi, gitu. Ada satu korupsi situ. Maka sebenarnya combine. Kalau saya melihat kasusnya Pak Jokowi untuk dimakzulkan dari korupsi bisa dikejar, karena itu bisa diproses juga melalui MK. Kalau menurut pandangannya Prof. Jimli yang membuat undang-undang MK. Dari korupsi anaknya yang dikejar. Korupsi anaknya gitu kan. Kalau itu tercela nanti bisa. Korupsi anaknya ini kan pasti merembet kemana-mana. Itu kan pintu masuk. Anak dan juga kasus-kasus korupsi yang lain juga gitu kan, kemana-mana, seperti BTS kemana, yang 8,3 triliun kan, katanya kan rame itu kemana-mana. Kemudian yang 349 triliun TPPU gitu, walaupun TPPU harusnya adakah kemungkinan terjadinya korupsi juga di situ, dikejar dong mestinya. Sekarang kan enggak, malah hilang. Kemudian juga kasus ini juga food estate yang katanya juga triliun itu kan, 45 triliun berapa itu Kementerian Pertahanan itu juga perintah Jokowi, itu kejar dong gitu kan. Jadi kemungkinan besar sampai ke ruang-ruang istana itu memungkinkan, dan itu harus diendus oleh KPK. Tapi kan KPK tadi punya misi memilih-milih, milah-milah dan kepentingan politik. Wah, ini udah repot, Pak. Makanya tadi kalau mau benar-benar KPK mau berbuat sekarang. Ini kesempatan. Sebelum KUHP berlaku jalan. Tapi kalau KPK menganggap di terakhir ini adalah saat-saatnya untuk mengeruk sesuatu yang sifatnya pragmatis, gitu kan? Ya, dia akan melembek di sini. Jadi kalau KPK serius, Jokowi bisa jatuh. Jatuh, Pak. Saya yakin bahwa jatuhnya Jokowi itu dua. Satu dari perbuatan tercela yang terhimpun banyak, gitu kan. Dan yang kedua dari korupsi. Ini soal persepsi ya, soal keyakinan, soal pandangan, berdasarkan indikasi-indikasi dan dugaan-dugaan. Boleh beda-beda gitu kan. Itu pendapat saya. Kalau saya sangat yakin. Kalau dikejar terus gitu kan. Karena ketetapan MPR nomor 8 tahun 2001 arah kebijakan mengenai pencegahan dan pemberantasan KKN itu menegaskan bahwa satu, harus cepat proses hukum yang berhubungan dengan dugaan korupsi. Gitu kan. Harus cepat itu. Yang kedua, harus dihukum berat. Jangan diambil yang ringan. Gitu kan, karena ada efek jera. Yang ketiga, aturan-aturan yang menghambat gitu kan proses pemberantasan dan pencegahan korupsi cabut. Ini kan terbalik, Pak. Iya, malah KPK-nya dilemahkan. Iya, betul. Gitu. Begitu. Korupsi itu memang sangat jahat karena dia bukan hanya memanfaatkan uang rakyat yang diketik pemerintah melalui pajak dan masuk APBN, tapi juga bisa menghambat pembangunan di Pak. Sangat. Sehingga memang KPK ini harus bisa menuntaskan semua kasus yang dilaporkan ke pihaknya, termasuk yang kasusnya anaknya presiden. Harus selesai itu, harus tuntas. Kalaupun tidak bersalah, sampai ke tidak bersalah. Tidak terbukti. Jangan diambangkan begini. Gitu. Kalau diambangkan berarti ada dugaan. Itu, Pak, bahwa politik melindungi. Amanat reformasi salah satunya adalah membersihkan Indonesia dari korupsi. Ya. Setuju. Itu ada ketetapan MPR nomor 11 tahun 1998. Jadi pada waktu begitu reformasi dibuat ketetapan, gitu kan, tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari KKN. Lalu tadi ada ketetapan arahnya kebijakan.
korupsi yang harus dihapus. Betul. Nah, kalau kita memang mencintai Indonesia, ingin Indonesia mau maju, kan kita harus berani untuk memerangi korupsi. Mulai dari diri sendiri dan juga mendorong lembaga yang berwenang untuk melakukan itu. Nah, semoga wawancara saya dengan ngobrol-ngobrol saya lah. Ya, iya. Dengan Bang Rizal Fadila ini memberikan manfaat, menambah wawasan teman-teman terkait masalah korupsi dan juga politik di tanah air ya. Siap, betul Pak Rahman. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Rahman, sama-sama. Kita ketemu lagi. Insya Allah.